MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, Rini Diana, istri mantan supir Nindi Ayunda, bersama Fahmi Bahmid kuasa hukumnya, kembali menanyakan gugatannya soal adanya dugaan tindak kekerasan dan penyekapan yang dilakukan mantan majikannya kepada Sulaiman. Keduanya mendatangi Polres Jakarta Selatan Jumat siang kemarin lantaran bingung soal perkembangan laporannya atas Nindi yang terkesan berlarut-larut. Apalagi kabarnya masa pencekalan Nindi sebagai terlapor dalam kasus dugaan penyekapan sudah habis. Dan polisi sendiri belum mempertimbangkan untuk memperpanjang masa pencekalan Nindi. Ya memang harus dipantau. Bukan hanya kasus ini, semua kasus. Rakyat itu harus dipantau. Supaya rakyat itu bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih banyak untuk anggota Dewan, Pak Sahroni. Dan saya minta ini dipantau ini kasus. Jadi bukan hanya ini, semua kasus yang menyebabkan seorang rakyat itu dirugikan pada saat dia mencari keadilan, mohon untuk dibantu. Itu namanya wakil rakyat. Bukan itu, kasus ini sudah berjalan. Sudah berjalan, kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, begitu disorot oleh oleh anggota dewan, ya biar aja disorotin terus, dimonitor. Karena kasus ini 1 tahun lebih, ada apa? Ya biar aja nanti kalau pada saat nanti raker atau apa istilahnya, dengan Kapolri bisa ditanyakan kenapa ada kasus di Polres Metro Jakarta Selatan berputar-putar kasusnya. Kan? Memang kami diminta beberapa hari yang lalu untuk menyerahkan bukti bahwa Rini ini adalah betul istri dari korban. Pada kesempatan itu, Rini kembali mengungkapkan kondisi terbaru Sulaiman, suaminya yang masih disebut-sebut trauma. Belakangan Sulaiman juga mulai takut saat melihat orang asing. Karena sejak kasus ini bergulir, Rini mengaku sering didatangi oleh orang yang tak dikenal. Rini bahkan sempat ditawari sejumlah uang dengan syarat-syarat tertentu. Ini bukan kasus penipuan itikat baik, ini kasus perampasan kemerdekaan. Rini pernah didatengin, disuruh mencabut laporannya. Tapi nggak tahu siapa yang datang, kita nggak ngerti, oknum kali ya, kita nggak tahu benar nggaknya. Yang jelas seperti itu ya Rini. Dia menyuruh saya untuk berdamai, mencabut laporan dengan iming-iming. Dia akan memberikan pekerjaan pada suami saya dan akan memberikan uang untuk usaha saya. Cuma di sini kan pokok permasalahannya bukan masalah itu. Saya mau mencari keadilan. Ya, saya nyari keadilan. Dari dulu juga saya kalau ditanya saya cari keadilan bukan mencari uang. Walaupun saya orang susah. Jujur dengan datangnya dia mau memberikan saya uang, harga diri saya merasa seperti nggak dihargai. Mungkin kutipnya orang susah dengan uang mungkin bisa selesai, tapi di ya itu tanya ke penyidik ya. Kalau saya penyidiknya mungkin langsung jos selesai ya. Jadi Anda tanyakan ke penyidik kenapa ini kasus berputar-putar. Tapi agak capek juga nggak sih nih Bang? Agak, mencari keadilan nggak boleh capek. Orang mencari keadilan tidak boleh capek. Tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Kejar terus keadilan, cari sampai dapat. Bang ini Ya, wajar jika Rini dan kuasa hukumnya mempertanyakan pelaporannya lantaran proses hukum terhadap Nindi Ayunda atas dugaan penyekapan kepada Sulaiman bermula sejak Februari 2021. Rini melaporkan Nindi mantan majikannya ke Polda Metro Jaya dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporan Rini, Nindi dikenakan pasal tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang dengan ancaman pidana hingga 1 tahun penjara. saya sedih, sudah pusing akan keadaan. Jujur anak saya banyak dengan keadaan seperti ini. Sudah sedih nggak suami? Sudah sedih dengan keadaan seperti ini. Benar-benar, saya udah benar-benar. Saya pasrahkan aja sama polisi. Tapi saya jujur di sini saya meminta keadilan untuk suami saya. Kalau untuk keadilan saya tetap mau berjuang. Itu aja. Di Polres Bogor, Dr. Siska Hair merasa kecewa lantaran Kevin Hiller sebagai terlapor tak memenuhi panggilan polisi untuk melakukan pemeriksaan. Tercatat sudah 2 kali Kevin Hiller tak memenuhi panggilan dengan alasan sibuk kerja. Sebenarnya sih si pelaku ini dia lagi
liburan, lagi holiday gitu, lagi holiday ya jangan ganggu orang lah, biar saja dan lagi berlibur. Saya di sini kan sebagai warga negara yang baik, terus kalau merasa kita juga benar, kalau orang itu salah kita melapor, dan ini bukan negara yang kebal hukum, jadi kalau kita benar-benar salah paling kita dipenjara. Sementara Siska yang datang hendak memantau langsung perkembangan pelaporannya merasa bingung dengan sikap Kevin Hiller. Pemanggilan hari ini progresnya, dan ternyata memang terlapor tidak datang hari ini. Itu meminta reschedule lagi dan lagi. Alasannya tuh? Alasannya katanya sih sibuk ya, cuman saya kurang tahu sibuk apa. Gitu kan ya. Itu sih saya sangat kecewa ya, karena sempat mendengar dari tayangan kalau dia sebagai warga negara yang baik jika dipanggil katanya akan datang. Akan tetapi ini pelaporan saya di Jakarta Barat 2 kali dipanggil nggak datang. Sekarang pun di Polres Bogor sudah 2 kali pemanggilan juga tidak datang. Jadi mana katanya sebagai warga negara yang baik kok nggak datang? Aku cuma menyampaikan aja karena saya pernah melihat tayangan katanya jika dia dipanggil sebagai warga negara yang baik akan datang. Mana buktinya? Perkembangan laporan saya di Polres Bogor itu meninjau laporan saya terhadap saudara KH terkait pasal 351 ya, penganiayaan, dan juga Junto 335. Saya ingin melihat perkembangan kelanjutannya seperti apa, karena saya juga mendapatkan informasi hari ini itu sebenarnya pemanggilan kedua. Minggu lalu pemanggilan pertama mangkir, minta reschedule. Tapi di reschedule sekarang panggilan kedua pun tidak datang lagi. Harusnya kapan panggilan keduanya? Panggilan keduanya hari ini. Tapi tadi katanya saya mendapatkan info ya dari Humas, saudara kakak ini tidak datang lagi, tidak kooperatif ya. Menurut Kasih Humas Polres Bogor Ibtu Desi Triana, pihak Reskrim akan melakukan gelar perkara karena Kevin Hiller tidak datang pada pemanggilan kedua ini. Gelar perkara itu disebut-sebut untuk menentukan apakah terlapor akan dijemput paksa atau tidak. Ternyata tidak datang di pemanggilan kedua ini. Dari pihak kepolisian seperti apa sih tindakannya? Dari pihak Reskrim sudah melakukan pemanggilan kedua, akan tetapi dari Kevin sendiri tidak hadir. Nah, dalam hal ini pihak Reskrim, unit Reskrim yang menangani perkara ini sudah melakukan sesuai dengan SOP. Dalam artian sudah memeriksa saksi-saksi dari mulai saksi pelapor, Dr. Siska, terus saksi dari Alek, adiknya Kevin, dan Kevin sendiri sudah masih statusnya saksi. Kevin tapi saksi berarti ya? Betul, karena pemanggilan kedua tidak hadir, nanti akan dilakukan gelar perkara. Siap, baru ditentukan kapan waktu pemanggilan berikutnya. Ini dari pihak pengacaranya mengatakan ada kegiatan ya. Ada kegiatan. Iya. Mungkin ada syuting atau apa, belum tahu juga. Ibu maaf, boleh spesifik lagi mengenai pasal yang terkait dengan hal ini, pasal berapa Ibu? 351 benar Ibu? Pasalnya 351 KUHP dan atau 335 KUHP. Itu dengan ancaman pidananya berapa tahun Ibu? Ancamannya bentar. Siska yang juga mantan kekasih Kevin Hiller menyebutkan jika 2 kali tak hadiri pemanggilan polisi, tentu Kevin Hiller dan kuasa hukumnya mengetahui konsekuensinya, sebab sesuai dengan pasal yang terkait, terlapor akan diancam hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Jika benar terlapor akan dijemput paksa oleh polisi, lantas bagaimana Dr. Siska menanggapinya? Akan tetapi menurut prosedurnya sih jika 2 kali pemanggilan manggil terus, seharusnya sih ada surat perintah membawakan ya. Cuman kalau saya sih serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Saya percaya kepada penyidik dan kepolisian Polres Bogor akan melakukan secara transparan, kemudian presisi, dan yang pastinya secara prosedural